Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita sidang jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersama-sama ibadah, walaupun melalui via Zoom online, tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, pada minggu ini kita memasuki minggu sesara yang ketiga. Ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-15 mengatakan, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, kami puji dengan riang. Kita mau memuji Tuhan kita karena kita punya Allah yang besar, yang senantiasa memberi kita hidup yang melimpahkan kasih setianya. Sadang derita, kebimbangan karenanya, sumber surga yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup riang, kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, menyerahkan kasih-Mu. Dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret di minggu pertama ini kita memasuki bulan misi. Di bulan misi ini jemaat diharapkan untuk dapat memahami bahwa kita sebagai murid Tuhan tidak bisa lepas dari misi. Dan kita diingatkan untuk terus belajar menghidupi misi sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Dan memahami panggilan kita sebagai murid Tuhan untuk menjadi hambanya, melayani seumur hidup kita dan mau setia sampai akhir untuk melayani Tuhan. Pada saat ini kita mau kembali menyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Ku mau setia sampai akhir." Ku bersyukur
Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu setiap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Biarlah melalui pujian ini boleh menjadi pengakuan buat setiap kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur setiap jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Hidup boleh kembali bersama-sama melaksanakan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus pimpin, menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga kami boleh akhiri, dan biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mempersiapkan hati mereka dengan baik, dan pujian ini Tuhan boleh senantiasa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam Bapa. Kami juga menyerahkan buat pemberitaan firman-Mu Tuhan,
Kami menyerahkan biarlah firman-Mu yang pada pagi hari ini akan bersama-sama kami dengarkan, itu boleh mengingatkan kami, untuk meneguhkan kami, komitmen kami Tuhan, untuk senantiasa semakin setia melayani Tuhan seumur hidup kami, dan Tuhan terus pakai kami dengan segala keterbatasan kami untuk boleh terus memuliakan dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah nama Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Hanya dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, marilah kita dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah masing-masing setiap kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau kembali menyanyikan satu pujian, yang mana dalam satu pujian ini kita mengambil satu komitmen untuk terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka kita mau serahkan hidup kita agar Tuhan pakai menjadi saksinya untuk menjadi garam dan terang, memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita menyanyikan satu pujian, terang dan garam. Setiap jalanku, jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku, jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap
Kepada Musuh Gideon dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan di tengah situasi kondisi pandemik yang masih terus menghantui setiap kami. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakan kami Tuhan, dan bukakan Tuhan pikiran dan hati kami Tuhan, untuk kami boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian, hikmat, kemampuan untuk kami bukan hanya memahami kebenaran firman-Mu, tetapi boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan, Engkau kuasai dan Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, Shalom. pagi hari ini kita sungguh bersyukur ya. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret ya. Waktu begitu cepat berlalu ya. Tema hari ini karena bulan misi kita belajar bersama-sama adalah murid Tuhan versus misi. Ya, kita akan sama-sama belajar apa maksudnya murid Tuhan dan apa maksudnya misi, lalu apa hubungannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan buka bagian firman Tuhan, saya ambil di dalam Markus pasal 9. Ya. Markus pasal yang ke-9, ayat 14 sampai 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Berbunyi demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-murid, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya,
tolonglah aku yang tidak percaya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, saya memulainya dengan satu kisah, satu cerita. Ya, di mana ada 3 orang anak bersahabat. Ya, mereka adalah sahabat akrab dan mereka selalu bermain bersama, bercanda bersama. Nah, yang membedakan dari ketiga anak ini yaitu anak yang pertama, dia adalah dari keluarga yang cukup ada, ya, sedangkan 2 sahabatnya adalah dari keluarga yang kekurangan. Anak yang dari keluarga yang cukup ada ini dia bersekolah, sedangkan 2 anak sahabatnya ini tidak bersekolah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, setiap pagi anak yang satu ini bersekolah, 2 anak ini menanti sahabatnya untuk setelah pulang dan ada waktu untuk mereka bermain bersama. Satu kali satu dari antara 2 anak yang keluarganya kekurangan ini berkata kepada sahabatnya, "Boleh nggak saya ikut belajar? Saya ingin menjadi orang pintar seperti kamu. Sekalipun saya tidak mampu, dalam arti keluarga tidak bisa membiayai, tapi saya pengen. Mau nggak kamu mengajarkan saya supaya saya bisa belajar apa yang kamu pelajari?" Sahabat ini berkata, "Oh silakan." Ya, karena itu semenjak itu keesokan harinya ketika sahabat di sekolah, temannya ini seringkali menemani ke sekolah dan dia menanti di depan. Kadang-kadang dia bisa mendengar apa yang guru sedang ajarkan di kelas. Sepulangnya sahabat ini mengajarkan pada temannya ini. Sedang teman yang satunya ini tidak ada kerinduan untuk belajar. Dan dia di rumah membantu orang tuanya dan menanti kedua temannya ini datang untuk bermain bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bertanya. Dari ketiga orang ini, siapa yang disebut murid? Ya. Siapa yang disebut murid dari ketiga anak ini? Saya percaya Bapak Ibu pasti akan menjawab, oh anak yang pertama, yang bersekolah. Iya, dia adalah murid dari satu sekolah. Ya. Bagaimana dengan 2 sahabatnya? Apakah bisa dikatakan sebagai murid? Sahabat yang satunya, ya bisa. Karena dia belajar dari sahabatnya. Kalau anak yang pertama, dia adalah murid dari satu sekolah. Sedangkan sahabat yang satunya adalah murid daripada dia. Temannya ini. Sedang satunya, kita tidak bisa katakan murid. Karena dia tidak belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa menangkap apa arti seorang murid, yaitu belajar, ya. Dan dia belajar kepada siapa? Pasti ada satu institusi atau figur yang dimana dia belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya dari satu buku pemuridan mengatakan yang dikatakan murid adalah, saya tolong diklik. Ya. Murid adalah seseorang yang relasinya sudah dipulihkan dengan Tuhan, ya, dan dari dalam hatinya senantiasa ada kerinduan untuk bertumbuh menuju kedewasaan iman dalam Kristus. Dan pada gilirannya muncul satu kerinduan yang besar juga untuk memuridkan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa menangkap untuk menjadi seorang murid ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, saudara dan saya harus sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Artinya, saudara dan saya sudah menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan menjadi Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang kita percayai. Ciri yang kedua, setelah kita dipulihkan, kita menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua adalah harusnya dalam diri kita ada kerinduan yang besar untuk terus mau bertumbuh
di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Artinya kita mau terus belajar. Tidak jemu-jemunya untuk kita belajar, bertumbuh, mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Ya, itu ciri kedua. Ada kerinduan yang besar untuk mau belajar, bertumbuh, menjadi dewasa. Seperti Yesus. Ya, dalam Lukas, Bapak Ibu bisa menemukan di situ bahwa Yesus bertumbuh semakin besar, bukan secara fisik, tetapi di situ katakan juga bertumbuh juga, bertambah juga hikmat, dan dia semakin dikasih Allah dan dikasih manusia. Ciri yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah seorang murid dia harus punya kerinduan besar juga memuridkan. Artinya di sini Bapak Ibu saudara sekalian bukan berarti tunggu saya menamatkan dulu pendidikan saya sebagai murid baru saya memuridkan. No, bukan. Murid dan memuridkan berjalan bersamaan. Artinya ketika Bapak Ibu saudara sekalian mengaku sebagai murid Tuhan, pada saat yang sama juga Bapak Ibu harus memuridkan orang lain. Inilah yang disebut dengan murid. Mari kita cek diri kita sendiri. Sudah pantaskah kita disebut murid Tuhan? Adakah ketiga kriteria ini dalam kehidupan kita? Baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu kita mau melihat, karena dalam judul kita adalah murid Tuhan versus misi, kita mau melangkah ke misi dulu. Apa itu misi? Bapak Ibu kalau kita melihat misi, ada dua pengertian. Ya, dari misi ini, saya tolong diklik. Maka kita akan menemukan arti misi itu. Ya. Misi adalah yang pertama menyebarkan Injil, menyebarkan Injil keselamatan. Yang kedua adalah langkah atau bentuk cara bagaimana mewujudkan visi. Saya mulai dengan yang kedua dulu. Ya, misi merupakan langkah supaya kita bisa mencapai visi. Kita sudah belajar visi bulan lalu. Bapak Ibu, kalau kita punya visi, tapi kita tidak ada misi, maka visi kita adalah 0, kosong. Itu hanyalah mimpi, angan-angan. Kalau kita punya visi, maka kita harus punya misi. Karena misi ini akan menolong kita untuk mencapai visi kita. Mencapai apa yang kita harapkan. Langkah-langkahnya bagaimana. Inilah misi secara umum. Nah, kita mau melihat misi yang secara khusus yaitu di dalam konteks kekristenan. Misi adalah menyebarkan, mengabarkan Injil keselamatan. Karena inilah yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu C.S. Lewis berkata, mengingatkan pada kita, ingatlah bahwa tugas saudara dan saya adalah dipanggil untuk melayani, yaitu mengabarkan Injil. Nah, Bapak Ibu, lalu apa hubungannya antara misi dengan murid yang tadi? Mari kita akan melihat untuk kita semakin jelas dan kita semakin memahami ya apa hubungannya murid Tuhan dengan misi. Bapak Ibu, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita ditebus oleh Tuhan. Dan ketika kita ditebus, maka kita berubah menjadi ciptaan baru. Seperti Rasul Paulus katakan, yang baru mulai hadir, yang lama mulai lenyap. Artinya kita mulai meninggalkan kehidupan yang lama, kita masuk kepada kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru, di mana Kristus ada di dalam hidup kita. Sebagai murid, tentunya kita sudah merasa yakin dan percaya bahwa kita sudah ditebus. Dan sekarang kita adalah ciptaan baru, manusia yang baru. Nah, misi itu sendiri adalah bagian daripada sebagai murid. Karena kita tahu, tadi ciri yang ketiga, memuridkan. Bagaimana saudara dan saya bisa memuridkan? Kalau saudara dan saya tidak melangkah keluar untuk memberitakan Injil, dimulai dengan memberitakan Injil, menjalin hubungan, kemudian disitulah pemuridan
mulai terjadi. Jadi kita bisa melihat hubungannya erat. Lalu misinya apa saya saat ini? Bisa diklik sebagai ciptaan baru. Misi, saya mengambil 2 ini dari satu buku pemuritan, ya. Artinya umat Tuhan sesudah Kristus, yaitu masa-masa sekarang. Masa-masa di mana kita ada di perjanjian baru, ya. Misi gereja di situ katakan Pentakosta adalah kekuatan dan kehadiran Roh Kudus. Yang kedua, identitas dan peran gereja sebagai komunitas mesianik dan misionalnya Tuhan. Harusnya kita menunjukkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan bahwa Kristuslah menjadi sentral kehidupan kita. Dan kita memiliki misi seperti yang Tuhan kehendaki. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Misi kita adalah ke segala suku. Kita harus pergi seperti yang Tuhan Yesus perintahkan sebagai amanat agung kepada murid-murid, yaitu kepada saudara dan saya, termasuk di dalamnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita tidak boleh berdiam diri sebagai murid Tuhan. Kita harus berlangkah keluar, karena itu menjadi kerinduan kita. Agar setiap orang boleh mendengar berita kabar baik dan mengenal siapa Yesus. Dan pada akhirnya, setiap orang boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yaitu berikutnya ada pengajaran dari surat-surat. Di sini kita harus mengajar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau saudara dan saya tidak membaca firman? Saudara dan saya tidak merenungkan kebenaran firman. Saudara dan saya tidak mempraktekkan firman. Apa yang mau kita ajarkan kepada orang lain? Semua itu hanya katanya. Tetapi kalau kita membaca, merenungkan, mempraktekkan, dan kita mengalami kekuatan Injil itu dalam kehidupan kita, maka kita bisa memberikan satu pengajaran yang nyata, yang power, yang punya kekuatan, yang membuat orang bisa melihat dan merasakan apa yang kita alami. Bapak Ibu, inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Nah, dari bacaan yang kita baca, ya, di sini kalau Bapak Ibu pelajari dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke gunung 6 hari. Ya, mereka di sana, dan di sana ketiga muridnya melihat sesuatu yang luar biasa, di mana pakaian Yesus berkilau dan tidak pernah menemukan pakaian seperti begitu, kemilau yang seperti begitu. Dan di situ juga mereka melihat ada Elia dan Musa. Ya, kalau kita biasa menyebutnya transfigurasi. Ya, ini masa-masa saat transfigurasi. Kemuliaan Allah begitu nyata. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus dan ketiga murid di atas, di mana muridnya lainnya? Ya, Bapak Ibu, lukisan ini adalah lukisan dari seorang pelukis yang bernama Rafael. Dia menjadi terkenal ketika dia melukis kejadian di mana Tuhan Yesus dengan 3 orang muridnya, dan di situ ada Elia dan Musa, dan di bawah daripada lukisan itu Bapak Ibu memperhatikan, disitulah yang tadi kita baca ada percecokan. Ya, murid-murid, ada orang banyak, ada seorang ayah yang membawa anaknya kerasukan, dan di situ ada ahli-ahli Taurat. Ya, di situ ada terjadi percakapan-percakapan. Nah, ketika Tuhan Yesus turun bersama 3 muridnya, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan Yesus bertanya, dari bagian kita lihat, ada apa? Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat murid-murid berusaha untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan. Dalam perjalanan sepanjang mereka menjadi murid Tuhan, mereka melihat Yesus melangkah dari satu tempat ke satu tempat, dan hatinya mulai mudah sekali tergerak dengan belas kasihan, menolong orang sakit, menyembuhkan, ya, bahkan membangkitkan orang mati. Dan saat itu mereka juga mau melakukan seperti yang Yesus lakukan, karena mereka adalah murid Tuhan.
Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan di sini, ya, mereka gagal. Mereka tidak bisa menyembuhkan. Kenapa tidak bisa? Mengapa 9 orang murid ini tidak efektif sebagai seorang murid? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita juga mengalami seperti murid-murid ini. Atau mungkin kita lebih parah lagi daripada murid-murid. Kenapa? Karena kita belum mencoba, kita sudah ketakutan. Kita sudah tidak berani melangkah. Beda murid-murid melangkah, tetapi mereka tetap masih kurang dan tidak efektif. Kenapa? Inilah yang Yesus katakan di ayat 19. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mungkin perkataan ini Yesus ucapkan juga kepada kita saat ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Mengapa kamu tidak mau melangkah untuk memberitakan Injil? Begitu banyak orang-orang di luar sana yang terhilang. Mengapa saudara dan saya hanya berdiam diri, tidak melangkah keluar, mencari mereka, menyentuh mereka? Mengapa di luar sana begitu banyak orang dalam keadaan kesulitan? Kenapa saudara dan saya hanya menonton, menyaksikan? Mengapa saudara dan saya tidak mau melangkah keluar, menyentuh mereka, menolong mereka, hadir untuk mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah pandemi ini begitu banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Ada begitu kesempatan Tuhan bukakan buat kita, untuk kita menjadi saksi Tuhan. Jangan sampai kita disebut, dikatakan seperti 9 murid ini. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Tapi marilah kita mau melangkah. Beberapa waktu yang lalu, ya, anak saya berkata ada sahabatnya mau dioperasi kedua matanya. Ya, sekaligus kedua matanya. Dan dia melayani dari satu gereja kecil. Ya, dari satu pulau. Dan gerejanya nggak sanggup untuk membiayai. Yang sanggup dibiayai hanya ongkos perjalanan atau kos tinggal. Ya, dan setelah dioperasi dibutuhkan waktu sekitar 2 bulanan untuk sampai pulih. Dia harus tetap ada di kota Bandung ini. Karena operasinya hanya bisa dilakukan di Bandung. Salah satu rumah sakit yaitu Cicendo. Dan kami terlibat pembicaraan. Ya, kami katakan, apa yang kamu lakukan? Wah, kita butuh tempat. Ada nggak tempat untuk supaya anak ini bisa tinggal dulu, ya, untuk nanti dia bolak-balik rawat jalan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kami katakan kalau memang tidak ada dan tempat itu harus kamu cari di mana tempat itu ada rekan kamu yang bisa juga mendampingi bersama-sama. Dan bagaimana biayanya? Dan kami katakan, kalau memang tidak ada biaya, kami akan mensupportnya. Bapak Ibu, ini hanya sekedar pembicaraan. Dari hal ini kami ingin menularkan kepada anak-anak kami. Ketika kita menolong seseorang, jangan setengah-setengah. Lakukan sepenuh hati. Ya, jadi kita tahu. Kita pasti bisa, Bapak Ibu. Jangan berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. No, itu adalah pekerjaan si iblis. Karena iblis itu mencuri dan ingin membunuh kemampuan kita sebagai murid Tuhan. Untuk bersaksi. Memberitakan Injil. Itulah tugas iblis. Mematahkan kemampuan kita itu. Dan kita perlu ingat. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya bisa melakukan
seperti yang Yesus lakukan. Kalau saudara dan saya benar-benar dikatakan sebagai seorang murid Kristus. Dan saudara dan saya akan rindu terus melakukan seperti itu. Karena misi yang Yesus punya, itu adalah misi yang kita punya juga. Dia adalah Allah yang misioner. Allah terus bergerak untuk mencari jiwa-jiwa dan menyelamatkan. Dan itu juga akan menjadi kerinduan kita. Yang terus bergerak, mencari, memberitakan Injil. Sehingga orang mengenal Yesus dan mereka diselamatkan. Wah, apa benar? Saya demikian. Ya, Lukas 6:40 berkata demikian, Bapak Ibu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mungkin kita bisa melihat satu bagian firman Tuhan lagi yang menolong kita semakin jelas lagi. Ya, dari Matius 10 ayat 24-25 di situ dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat 25 kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya. Matius ini mengatakan pada kita sekalian. Kalau kita tidak lebih, tetapi cukuplah kita bisa melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya di sini tidak ada lagi kata untuk kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tidak lagi. Kalau saudara dan saya adalah murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sama-sama kita menyaksikan satu tayangan film. Ini adalah film yang disetel dari salah satu di mana rekan saya menampilkan selama 2 minggu 6 film ini. Ya, dia mengajak, mengingatkan untuk kita memahami apa itu misi, apa itu murid Kristus. Ya, kisah film ini berjudul Bambu in Winter. Bapak Ibu bisa cari nanti di Google. Pukul mereka. Dan semuanya, kalau Bapak Ibu lihat, mereka dipukuli di hari itu. Mereka berteriak kesakitan. Mereka menjerit dengan penyiksaan itu. Tapi mereka tetap menyebut Tuhan, tolong. Bagaimana dengan Acoy? Melihat hal itu. Dia sempat goyah di tengah-tengah itu. Tapi ketika dia bilang, dia menemukan, dia mengetahui. Dia selama ini tidak tahu bagaimana ibunya meninggal. Bagaimana mamanya meninggal. Nah, situasi itu dia menemukan catatan dan ayahnya mengakui bahwa mamanya meninggal karena penyiksaan. Karena dia tetap mau menjadi murid Kristus. Dia menolak di tengah ancaman untuk meninggalkan Kristus. Dia menolak. Akhirnya dia terima hukuman dan tidak tahan meninggal. Papanya pun juga dihukum, tapi papanya tidak kuat menahan siksaan. Sehingga dia meninggalkan Kristus. Namun kalau Bapak Ibu melihat, di akhir daripada kisah ini, ya, Acoy ketika melihat hal itu, dia kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang membaptis dia. Dia menyemburkan dirinya ke sungai. Dan dia keluar dan dia merasakan Tuhan ada di dalam diri. Dan sejak itu dia melangkah keluar. Dia memberitakan Injil. Dia membawa buku traktat berita Injil. Dia bagikan kepada setiap orang dia bertemu. Dan ayahnya mulai membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya bertanya. Tekanan yang saudara hadapi, rintangan yang saat ini saudara hadapi yang membuat saudara tidak mau melangkah keluar untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih Kristus pada orang lain. Saya boleh bertanya, berat mana dengan tantangan rintangan yang dihadapi oleh Acoy?
berat mana yang dihadapi oleh murid-murid. Mereka juga harus disiksa, dikuliti, direbus, disalib terbalik. Tapi mereka tidak meninggalkan sebagai murid. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengajak pada kita. Menjadi perenungan buat kita. Benarkah kita sebagai seorang murid Kristus? Benarkah misi itu adalah menjadi kerinduan kita, menjadi gaya hidup kita, bagian hidup kita tidak bisa dipisahkan sebagai murid Kristus? Kalau memang kita mengaku murid, mari kita tunjukkan kepada dunia ini, kepada lingkungan di mana kita berada. Saya murid Kristus yang sejati. Tunjukkan melalui perkataan, melalui tindakan. Ada banyak kesempatan yang diberikan kepada kita membuka. Dan saya merasakan begitu banyak hal kesempatan. Dan saya bersyukur bisa terlibat. Ya, di antara pada akhir tahun kemarin, Desember itu tanggal 31, mengecat bersama-sama taman yang ada di salah satu kota Bandung. Saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang melihat kami mengecat. Dan kami bersuka cita menyambut mereka yang melihat. Siapakah identitas kita? Orang Kristen atau murid? Yang Tuhan cari bukan orang Kristen. Yang Tuhan butuhkan bukan orang Kristen. Yang Tuhan butuhkan adalah murid Kristus. Kalau orang Kristen hanya sekedar datang. Tetapi murid harus melekat kepada misi dan melekat kepada gurunya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Benarkah saudara sudah menjadi murid Tuhan? Adakah 3 ciri itu melekat dalam diri kita? Benarkah saudara dan saya murid Tuhan? Adakah misi itu menjadi bagian hidup kita? Gaya hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau belum, kita mohon ampun dengan penuh kerendahan hati. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Saya mau menjadi murid-Mu Tuhan, murid yang sejati. Berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan untuk melangkah. Jangan biarkan Engkau berkata kepada saya, hai kamu angkatan yang kurang percaya. Tetapi biarlah saya dan saudara bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Ketika dia menjumpai saudara dan saya, dia berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus terus berbicara pada kami Tuhan. Mengingatkan kami, menuntun kami Tuhan. Mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Untuk kami tidak puas untuk menjadi orang Kristen saja Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi murid Tuhan yang sejati Tuhan. Dan misi itu melekat, menyatu dalam kehidupan kami sebagai murid Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, melalui kehidupan kami lah, nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain boleh melihat dan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan pada akhirnya Tuhan akan banyak lutut bertelut dan banyak mulut berkata, Yesus, Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, yang patut dipuji, patut ditinggikan, patut diagungkan. Berkati kami Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk menjadi pembawa berita yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semuanya ini. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sekali lagi kita ada di minggu sengsara ketiga, ya, dan kita juga ada di bulan misi. Saya pikir ini satu hal yang pas, ya, dan kita akan sama-sama melihat warta untuk bisa menjadi perhatian kita. Minggu depan ibadah kita temanya adalah misi anugerah Allah. Kita belajar, ya, apa hubungan misi dengan anugerah. Yang akan disampaikan pengkhotbahnya adalah Saudara Danison. Ya, kita tetap memakai Zoom. Oke, kemudian berikutnya worship kit tetap memakai Zoom. Tema kita saling membutuhkan, ya. Bapak Ibu dorong anak-anak untuk mengikutinya agar mereka boleh mengenal Tuhan, ya. Sejak dini, sejak kecil mereka boleh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan yang akan Tuhan pakai luar biasa. Kemudian hari Rabu ada malam puji dan doa, ya, jam 6 sore. Nah, melalui Zoom meeting diharapkan juga kita sama-sama boleh berdoa. Begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, ya. Mari kita sama-sama menaruh pergumulan itu di kaki Tuhan dan kita boleh melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan CGW, ya, pukul 19 hingga pukul 21 dengan tema menggunakan kekuasaan bagi kepentingan orang lain, ya, bersama dengan evangelis Xiao Mingyan dan Ibu Yuli. Ya, jadi yang wanita diharapkan untuk bisa hadir bersama-sama mengalami juga kuasa Tuhan dan mengalami perubahan yang Tuhan sudah persiapkan bagi para wanita, ya. Berikutnya CGP Kamis depan tidak ada, adanya tanggal 18, ya. 18 CGP dengan tema menghayati esensi kehidupan beriman, ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto. Ya, jadi para pria diharapkan untuk sama-sama kita belajar bertumbuh, ya, sebagai pria-prianya Allah yang boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan di tengah masyarakat. Kemudian kayak grup youth hari Jumat 12 juga melalui Zoom meeting, dorong anak-anak remaja, Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikutinya, ya, datang, ya, karena mereka adalah cikal bakal generasi penerus daripada gereja, ya. Kalau generasi penerus kita kuat, maka gereja kita kuat. Nah, sehubungan dengan tata gereja setelah 3 kali diumumkan tidak ada sesuatu, maka mulai hari ini kepada Saudara Indra dan Ingrid dengan nomor anggota 476 dan 477, selamat bergabung dalam keluarga besar Gereja Kristen Kalam Hidup, ya. Mulai hari ini mereka sah menjadi anggota keluarga daripada Gereja Kristen Kalam Hidup. Dan juga Bapak Ibu sebagai tambahan, tanggal 11 nanti, ya, mereka akan melangsungkan pernikahan. Pemberkatan nikah akan dilakukan di tengah situasi pandemik, ya, dengan keterbatasan. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mendukung di dalam doa agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Ini barcode, ya, bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang memberikan persembahan bisa langsung scan barcode atau bisa transfer melalui nomor rekening yang juga ada sudah ditampilkan, ya. Baik, tidak ada lagi warta. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan naikkan pujian pengutusan. Tuhan adakan syukur bagi
Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini di dalam doa. Di akhir daripada ibadah ini kembali kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih buat pimpinan-Mu, buat berkat yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Ketika kami memuji Engkau, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menegur kembali kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami jangan puas menjadi orang Kristen, tetapi kami harus menjadi murid Kristus yang radikal, murid Kristus yang sejati, di mana misi merupakan bagian daripada kehidupan kami Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Allah Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus mewujudkan ini sehingga menjadi nyata dan boleh dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan, bersyukur buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan juga di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik mereka yang bersekolah, baik mereka kuliah, baik mereka yang bekerja ataupun yang mereka yang berusaha Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan hadir bersama mereka, Tuhan buat semua yang dikerjakan oleh mereka itu boleh menghasilkan dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga ibadah sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kegiatan baik MPD, Kergup maupun juga CGW, CGP maupun Youth Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong Tuhan agar semua ibadah ini juga boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti. Tanamkan terus kerinduan kami sebagai seorang murid Tuhan untuk belajar dan bertumbuh di dalam Kristus. Boleh hadir di setiap ibadah yang Tuhan memberikan kesempatan melalui gereja-Mu Kristen Kalam Hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ataupun pergumulan Tuhan. Apapun itu, mari Tuhan Kau hadir. Engkau tolong mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Kesembuhan, pemulihan. Tuhan hadir, mereka boleh merasakannya. Itu berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga dari mulut mereka keluar pujian bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami kembali kepada aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sepanjang hari ini. Semua kegiatan yang kami lakukan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mohon pertolongan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik surga bagi kita sekalian. Dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun engkau sebagai murid Kristus yang sejati, di mana misi menjadi bagian hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mengambil saat teduh.